Halo, jumpa lagi dengan Ableh. Aku tuh mau balesin komen dari yang bertanya tentang Fed 1 dan Fed 2 ya. Ternyata masih banyak yang bingung. Masih banyak yang komen itu serinya apa nggak kelihatan. Terus apa namanya, pakainya MOSFET apa gitu. Padahal aku udah bilang loh di setiap video itu pakainya N channel atau P channel. Harusnya kan sudah tahu N channel itu seperti apa, P channel itu seperti apa. Lah itu karena masih banyak yang bingung, masih banyak yang bertanya dan komen-komen. Aku nggak bisa balas satu-satu, karena ribuan ya kan, yang nonton jutaan, yang komen ribuan, yang nge-like itu juga jutaan video saya. Nih, keren toh. Jadi kali ini aku mau membahas itu ya. Ini ada laptop Lenovo, mainboard laptop Lenovo. Ini juga mainboard laptop Lenovo. Yang ini pakai N channel, yang ini pakai P channel. Kalian harus siap-siap gitu. Buat kopi, gelar tikar, udut. Nah, itu tak kasih tahu sekarang. Ini ya, supaya nggak tanya-tanya lagi itu Fed-nya serinya apa bang, Fed 1-nya serinya apa bang, udut mau apa bang, tak tukokin. Nah, ini udah takon. Tanya Fed 1 apa bang, serinya nggak kelihatan. Apa-apaan itu, nggak ngikutin video dari saya, dari sampai belepotan loh. Video saya dari awal, ngikutin dari awal, ditonton semua itu tahu. N channel gini, P channel gini. Nah ini tak ulangi lagi ya, tak beritahu P channel dan N channel. Simak baik-baik. Oke, kita mulai. Tapi sebelum mulai mau tak terangkan dulu Fed itu ya, N channel dan P channel tadi ya, supaya tidak gagal paham ya. Kursi ini berisik. N channel orang kita ya, zoom ke ya, N channel ya, ciri-cirinya ya. Jadi kalau aku tuh ngomong N channel, sudah kalian nggak usah tanya lagi itu serinya apa, sembarang pokoknya N channel. Kamu cari yang N channel sembarang, cari yang N channel. Itu N channel, pakainya N channel ya, carinya N channel. N channel itu ciri-cirinya satu gitu, gate lebih besar dari source. Source itu siapa? Nah, source. Misalkan di sini 19 volt, ini pasti salah. Misalkan di sini 19 volt, di sini pasti harus lebih besar dari 19 volt. Rata-rata itu 24 volt. Ya, N channel ciri-ciri 1. Ciri-ciri 2. Kalau di skema itu, misalnya ini gini ya. Nah, ini misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini N ya. Aduh, masa tulis yang kono. Terus sumbernya ini, itu biasanya anak panah itu mendekati ya, gambar ulang keranjingan. Ini ya. Anak panah itu mengarah ke sini. Nah, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nah ini gate. Kaki 4 itu gate. Ya.
kaki 4 itu gate. Kalau di skema itu ada tanda panahnya itu. Ada tanda panah. Kalian perhatiin enggak? Kalian perhatiin enggak? Ada tanda panah itu. Tanda panahnya itu mendekati, mengarah ke gate. Nah itu. Kalau di skema ya. Ini kalian perhatikan. Tuh. Ciri-ciri kedua kalau di mainboardnya itu di kaki 4 sini itu biasanya ada kapasitor. Oh, ini C ya. Biasanya ada kapasitornya di kaki 4. Ada kapasitor. Tak liatin, ada enggak? Tuh. Ini ya. Ada kapasitornya ini tuh. Ah, ini. Kapasitor. Yang ini walaupun ada resistornya, ada kapasitornya di sini. Itu pasti N channel. Yang ketiga, ini ya bisa dibilang valid juga nggak valid ya, nggak usah ditiru, nggak apa-apa. Biasanya angka belakangnya itu genap di serinya itu, di seri di atas IC-nya itu ya, di atas padnya itu ya, di atas padnya sini kan ada tulisannya ini ada tulisan ini, sini, nah ini di atas ini ada tulisannya. Itu biasanya belakangnya itu genap, belakangnya itu genap. Misalnya 43 46 itu ini kan genap ini. Itu 43 46 ini genap. Kan? Itu biasanya itu N channel. Nah. Lanjut setelah azan maghrib ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini ciri-cirinya ya. N channel. Gate-nya lebih besar dari sumber. Lalu di skema itu tanda panahnya mengarah ke gate, menuju ke gate. Lalu biasanya angka terakhir itu genap. Angka terakhir itu genap. Biasanya N channel. Tapi kalian tuh bisa ya mengetahui itu N channel atau bukan. Jadi di kodenya ini ketikkan aja di Google. Nanti kalian tahu. Buat terus cari data sheetnya, misalnya 4346 nah itu apa, atau misalnya B20, ketikkan aja di pencarian Google pasti ketemu itu nanti jenisnya N channel atau P channel. Nah, ini yang N channel ya, lalu yang P channel yang lihat kita orang yang P channel ciri-cirinya gate-nya lebih kecil dari sumber ya. Misalnya ini 19, ini lebih kecil, misalnya 7 volt itu gate-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini P channel ya. Ini gate-nya, ini biasanya di sini misalnya sini 19 volt. Gate-nya itu mungkin 7 volt. Baru dia akan menyeberang 19 volt. Kalau ini terpenuhi ya. Jadi syarat dia menyeberang itu syaratnya itu tadi. Kalau N channel lebih besar dari sumbernya, kalau
P channel lebih kecil dari sumbernya. Satu. Yang kedua, itu tanda panahnya. Kalau ini gate-nya, itu tanda panahnya menjauhi gate ya, menjauhi gate tanda panahnya. Tuh, ciri-ciri satu, gate lebih kecil dari sumber. Di skema ini ya, menjauh dari di skema menjauh dari gate ya. Ciri satu, gate lebih kecil dari sumber. Ciri dua, di skema itu menjauh dari gate tanda panahnya. Lalu ciri-ciri ketiga, itu biasanya angka belakangnya ganjil ya. Angka belakangnya ganjil. Misalnya 4407, lah ini ganjil ini. Ganjil kan 7 itu. Nah, ini biasanya P channel. Keempat, ciri-cirinya pasti ada resistor pembagi. Jadi ini gate ini. Nah, ini kaki 4 ya, ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sumbernya. Jadi ini G, ini S, ini D ya. Tegangan S ini supaya menyeberang ke D, itu syaratnya adalah gate-nya harus lebih kecil dari S-nya, dari sumbernya. Misalnya sini 19 volt. Nah, ini ada R1 dan R2. Oke. Jadi di rangkaiannya pasti ada resistor 2 resistor. Ini yang rangkaian sederhana ya. Ada 2 resistor R1 dan R2. Jadi gate itu berapa jumlahnya? Itu tergantung resistor 2 ini, R1 dan R2 itu. Kalau R1-nya ini 10K, lalu R2-nya 20K, nah itu gate-nya berapa? Gate-nya ini berapa? Berarti rumusnya adalah ini 19 volt ini adalah V-in ya. Anggap aja gitu, V-in. Jadi sumbernya gate-nya berapa? Gate-nya adalah V-in dikalikan R2 dibagi R1 plus R2. Sepertinya seperti itu ya. Entah ini terbalik R2 atau R1-nya. R2 dibagi R1 ditambah R2. Misalnya terbalik, mungkin R1 dibagi R1 plus R2. Jadi misalkan ini 10K, R1-nya 10K, R2-nya 20K, berarti 10 dibagi 10 ditambah 20. 10 dibagi 30 dikalikan VIN 19 volt. Ya. 19 volt kali 10 dibagi 30. Itu berapa? Nah, itu sama dengan gate. Ya. Ya, ada 2 resistor. Resistornya sebagai apa ini? Resistor divider atau resistor pembagi. Jadi gate ini adalah jumlah pembagian dari R1 dan R2. Misalnya ini 19 volt, berarti ini R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan 19 volt sebagai VIN ini. Dong. Ini P channel ya. Dong. Jadi P channel itu harus ada resistor pembagi pasti. Karena tegangannya gate itu hasil dari bagian itu. Jika ini V-in,
ini V out. Nah, V out itu. Jadi ini ada R1, ini ada R2. Rumusnya itu tadi ya. R1 bagi R2 plus R1 dikalikan V in. Terserah ini V in-nya mau berapa. Teman, pada umumnya kan 19 volt. Kalau Lenovo 20 volt. Dibagi resistor divider ini, R1 dan R2. Pembagiannya berapa tergantung dari jumlah besaran resistor masing-masing ini, R1 dan R2. Di skema kan ada ini ya. Sekarang kita buktikan di mainboardnya. Oke. Nah, multi saya di mana? Ini yang N channel dulu ya. Yang N channel dulu. Oh, ini multinya ketemu. Yang N channel dulu ya. Sudah ke ngono ning ndi. Tinggi ya. Taruh di mana ini? Oh, ini. Ya, langsung fokus ke sini. Langsung fokus ke situ ya. S. Ketok ya. Oke, ketok. Masuk deh ini ya. 20 volt. Kok tidak masuk. Kurang gede. Malah ininya harus di sabar. Atau jangan-jangan ini rusak. Kayaknya iya. Kayaknya belum diservis. Sabar. Aku lihat kelihatan. Ini ada. Sama ini pakai N channel ya. Kodenya adalah, nah ini 6414. Kodenya di sini adalah 6414. 6414. Belakangnya genap. Pasti N channel kayaknya. Ini nyebrang yang ini ya. 20 volt. Kaki 4-nya berapa? Nah, delok iki raket aku. Ya, 26 volt. Biasanya 24, 25. Nah, ini 26. Pasti dia nyebrang kalau gate-nya terpenuhi. Ini 6414 kodenya. 6414A. Di fed kedua berapa? Ini ya. 20 volt, sebelahnya pasti 24. 26. Ini ya, yang tak bilang tadi ada kapasitor. Kapasitor mana? Yang tak bilang tadi ada kapasitor. Ini ya. Orang ketok ya. Nah, gini ketok enggak? Belah jancok kena ketok. Sabar. Sabar. Nah, aku tuh mencoba untuk supaya kalian tuh paham. Bukan menggurui ya, kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng kita itu, bukan menggurui. Yang tak bilang tadi pasti ada
Mana malah pakai tok ya. Pasti ada kapasitor malah sekring. Nah, itu dia. Itu ya. Ini ya, kapasitor ini ya. Nah, yang di sini ini kapasitornya ini. Yang ini sebelahnya resistor tuh. Nah, itu. Sebelahnya resistor. Jadi gambarnya gambarnya gini ya. Jadi ini kapasitornya udah raket kok sebenarnya. Nah, ini gini. Ini 19, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini N channel ya. Ini C kapasitor. Ini gitu. Jadi di sini 19, di sini 24. Itu tadi 26 ya. Yang penting ini lebih besar dari 19 volt, lebih besar dari sumbernya. Jadi ini adalah S, ini adalah G, ini adalah D. GDS ya. Gate drain source. Ya. Gate-nya lebih besar dari sumbernya 19 volt. Belakangnya pasti genep, ya kan? Genep kan? Tadi 4 piro mau? Kancingan. Di Surya Kondoku 6414 6414A 6414A. Nah, ini kan genep ini 4 ya kan? Genap. Itu biasanya N channel ya. Dan pasti ada kapasitornya. Ini kapasitor. Yang di sini ini kapasitor ya. Tuh, kalau yang di P channel sekarang ya. P channel itu agak rumit lagi, kalian harus paham tentang fade saklar dan tentang resistor divider ini. Bukan ini. Ini cuman ini nggak tahu nyebrang apa enggak. Ini tak liatin ya. Pasti ini ganjil. Ya ini 4835D. Mana? So fokus lah. Kita lah. Kalian cari sendiri ya. 4835D pasti ganjil. Lalu pasti ada resistornya. Dan ini lebih rumit lagi karena ada fade-nya, ada fade saklarnya, itu terhubung dengan kaki 4 ya kan. Lalu akan kita coba nyebrang pada tidak tahu yang ini. Oke, kaki 1 berapa? Kaki 4 berapa? Ini ya. 20 volt. Mana kaki 4-nya? Oh, ini. Kaki 4-nya ini ya. 5,7. 5,7. Ini rangkaiannya ada di mananya? Ada di belakangnya kayaknya. Rangkaian resistor dividernya.
Ya, lah kalian cari sendiri ya di skema ya. Ini adalah ini NMA 281. Aku cuma ngasih tahu ya bahwa N channel dan P channel bedanya apa daripada pertanyaan terus ya. Gate-nya apa kayaknya, serinya apa bang? Wah, kerancingan sekali. Ini bukan ya? Cok. Tancap ora sih. Tancap. Ya ini ya. Ini gate-nya yang fed kedua. Itu ya, 5, berapa volt. Tergantung dari resistor pembaginya. Ini karena saya agak baik ya, tak bukain skema sebentar ini. Resistor yang ini, yang P channel ini. Kalau yang N channel tidak usah, sudah paham tuh ya. Tak bukain dulu. Oke ya, kelihatan deh ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ya P channel ya. Pakainya berapa ini? AO ya, belakangnya 7 ya. Belakangnya 7 itu ganjil. Lalu ini adalah pin. Terus masuk ini adalah gate. Tadi yang tak katakan tadi, tanda panahnya ini menjauhi gate ini ya. Ini gate-nya kaki 4. Dia menjauhi gate menuju ke sini ya. Kalau yang anu kebalik. Jadi dari sini menuju ke gate yang N channel ya, menuju ke gate. Terus di kaki 4 itu tadi tak katakan ada resistor pembagi. Ini R1. Tadi gambarku terbalik, ternyata ini R2. Nah, itu yang rangkaian lebih rumit lagi ini adalah ini ya. Jadi kalau ini bekerja, lalu ini menyentuh ground, nyaklar, menyentuh ground, maka R2 ini akan bekerja sebagai divider karena ini menyentuh ground. Karena syarat resistor divider adalah salah satu kaki di R2 itu menyentuh ground. Nah, ini menyentuh ground, ini tanda panah ini ya. Syaratnya adalah ini harus bekerja. PH berapa ini harus bekerja. Nah, ini pekerjaannya dia disaklar oleh pacin ini ya. Pacin, kalau pacin ini keluar tegangannya menuju ke sini, maka kaki 3 ini akan menyentuh ke kaki 4. Jadi akan menyentuh ground, resistor fed saklar ya. Fed saklar menyentuh kaki 4, maka kaki 2 dari R2 ini akan menyentuh ground sini. Nah, itu baru bekerja. Yang menggerakkan adalah pacin. Jadi kalau pacin ini keluar tegangan, begitu tancap adaptor, ini keluar pacin ini keluar tegangan, maka ini akan menyentuh ground. Siapa yang mengeluarkan pacin? Pacin dikeluarkan oleh sepertinya adalah BH. Mana ada pacin? Mana pacin? Acin ya. ACIN. Pacin, kalian bisa cari ya. Pacin gitu. Kalian cari pacin, ketikkan aja di kolom pencarian. Pacin itu siapa yang menggerakkan? Ini ya. Pacin. Nah, resistor dividernya bekerja, resistor 1. Ini ya. Resistor 1 dan ini resistor 1, ini resistor 2 bekerja kalau PG ini bekerja. Kalau pacin ini ada, pasti ini nutup nyaklar. Kalau pacin ini ada dan tidak nutup, berarti Q-nya ini rusak, fednya rusak. Ini kaki 6 ya, fed kaki 6 bukan fed kaki 3 ya. Jadi ini 3, 4, 6 mana?
346, ini kaki 6. Kaki 6. Jadi ini PQ berapa ini? PQ 29B. Nah, PQ 29A-nya di mana? PQ 29A-nya di sini. Nah, ini jadi satu ya. Jadi satu IC ini, satu FET ini. Kaki 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, yang ini AC off sih. Jadi kalau paci ini bekerja, ini nutup, maka resistor divider akan bekerja. Jadi ciri-cirinya, makanya tak bilang ciri-cirinya, salah satu ciri-ciri FET P channel itu gate-nya dapat 2 resistor ini sebagai resistor pembagi atau resistor divider. Semoga kalian mengerti ya. Terus hasil dari bagi tadi sesuai dengan harus ditentukan oleh resistornya ini ya. Yang R1 ini 200K, yang R2 ini 68K. Ini silahkan kalian hitung sendiri ya, hasilnya berapa. Di mana namanya, di laptopnya tadi 5 volt ya, kalian hitung hasilnya berapa. Tapi itu karena syaratnya lebih kecil dari sumbernya, pasti nyebrang berapapun itu gate-nya, asal lebih kecil dari sumbernya. Oke, sesuai dengan ini ya, R1 dan R2. Coba kalian hitung, terus kalian tulis di kolom komentar hasilnya berapa sebenarnya. Aku malas ngitungnya ya. R1 dan R2 200K dan 68K resistornya. R1 200K, R2 68K. Coba kalian hitung, tulis di kolom komentar. Kalau ada yang tanya lagi, di kolom komentar lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya, ini tentang P channel dan N channel tadi ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kolom komentar ya. Mudah-mudahan sih jelas ya. Terima kasih dukungannya, terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Sobat, salam Sultan.